hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa Rasulullah SAW berhijrah. Sejak Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau dan para pengikutnya senantiasa mendapatkan berbagai macam bentuk tekanan, penganiayaan dan ancaman dari kaum kafir Mekah. Maka dari itu beliau terus mencoba untuk mencari perlindungan atau jaminan keamanan dari luar Mekah. Sebagaimana yang di dalam sejarah-sejarah, ketika situasi dan kondisi semakin sulit untuk berdakwah dan tidak ada jaminan keamanan, maka beliau memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah, lalu ke Taif, yang beliau sendiri melakukannya, dan terakhir ke Madinah. Adapun bukti bahwa terjadinya berbagai macam cobaan dan penindasan di Mekah adalah salah satu unsur penyebab hijrahnya Rasulullah SAW adalah perkataan Bilal radhiyallahu anhu ketika sedang berada dalam hijrahnya di Madinah. Ia berkata, "Ya Allah, laknatilah Saibah ibnu Rabi'ah, Atabah ibnu Rabi'ah, dan Umayyah ibnu Khalaf, sebagaimana mereka telah mengusir kami dari negeri kami ke negeri yang penuh dengan penyakit." Kemudian keterangan Aisyah radhiyallahu anha tentang beberapa penyebab hijrah ayahanda, yaitu Abu Bakar alaihissalam ke Madinah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk keluar dari kota Mekah ketika tekanan dan penindasan kepadanya semakin sengit. Faktor ini pula lah yang telah menyebabkan Abu Bakar dan kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Hal ini tersirat dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha berikut ini, yaitu ketika kaum muslimin sering ditempa berbagai cobaan, Abu Bakar keluar dari kota Mekah menuju negeri Habasyah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa salah satu unsur penyebab hijrah adalah telah terjadinya banyak penyiksaan dan penindasan terhadap kaum muslimin. Faktor ini dapat dipahami dari beberapa pasal materi Baiat Aqobah kedua yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir. Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh para ulama hadis lainnya seperti Ibnu Ishaq. Para pembesar Quraisy dan kaumnya selalu mendustakan Rasulullah SAW dan memaksa beliau mendakwahkan ajarannya kepada kaum lain yang mau mempercayainya. Seperti kita jumpai saat Ibnu Mu'adz telah melukiskan fakta ini dengan berkata, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui, tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak ingin untuk berjuang melawan orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu dan kemudian mengusirnya." Dalam riwayat lain disebutkan, salah satu kaum yang telah mendustakan Nabi-Mu dan mengusirnya adalah bangsa Quraisy. Ibnu Ishaq juga telah menyebutkan bahwa pendustaan kaum Quraisy ini termasuk salah satu dari sekian banyak unsur penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Hal ini terlihat jelas dari jawaban Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang hijrah. Ia berkata, "Kaum beriman lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena takut akan terjadi bencana terhadap agamanya." Ibnu Ishaq menyebutkan kaum Quraisy terus melancarkan tekanan dan penindasan kepada muhajirin hingga mereka berupaya memalingkan mereka dari ajaran agama mereka, yaitu Islam, dan mengusir mereka dari negeri mereka. Maka di antara mereka itu ada yang diusik agamanya, ada yang teraniaya oleh mereka dan lari dari negerinya untuk menjauhkan diri dari mereka. Kemudian pada suatu hari turun ayat yang mengizinkan kaum muslim untuk berperang. Hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ia mengatakan bahwa Allah berfirman,
dalam surat Al-Hajj ayat 39-41 yang isinya adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan untuk mengizinkan kaum muslimin memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Abbas dan para ulama lain. Jadi surat Al-Hajj ayat 39-41 itu adalah ayat pertama yang mengizinkan umat muslim untuk berperang ketika mereka sudah diganggu, diusir. Maka perlu digarisbawahi bahwa peperangan yang dilakukan kaum muslimin adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah semata, sehingga mereka pun rela dan siap menanggung penderitaan fisik maupun mental dan meninggalkan sanak saudara, keluarga dan negeri mereka. Tentang hal itu, Habab radhiyallahu anhu pernah berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mendapatkan ridha Allah, sehingga semua pahala kami serahkan pada Allah. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan hijrah dan mereka yang melakukannya. Hal itu karena Islam tidak akan tegak berdiri kecuali setelah memiliki sebuah negara sendiri yang berdaulat. Sementara itu, suatu negara tidak akan berdiri tanpa adanya tanah, wilayah, dan penduduk yang mau mentaati dan mematuhi perintah pimpinannya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada masyarakat Muslim Mekah, sesungguhnya aku melihat tempat hijrah kalian penuh dengan pohon-pohon kurma yang tumbuh di antara dua tanah, yang tumbuh di antara dua larva atau tanah yang subur. Maka orang-orang yang hendak hijrah ini pun pergi ke Madinah. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya berhijrah ke Habasyah akhirnya kembali ke Mekah dan kemudian menyusul hijrah ke Madinah. Menurut penuturan Imam Bukhari, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Mus'ab ibnu Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah ibnu Abdul As'ad. Musa bin Aqobah sepakat dengan pendapat yang terakhir ini. Namun demikian, Ibnu Hajar mengatakan bahwa kedua hadis ini dapat disatukan maknanya atas dasar prioritas atau nilai dari maksud hijrah dari kedua orang itu, yakni bahwa Abu Salamah pergi hijrah ke Madinah bukan dengan tujuan untuk menetap di sana, sedangkan Mus'ab melakukannya untuk tinggal dan menetap di Madinah dalam rangka melaksanakan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar kaum muslimin di Madinah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Ada banyak rintangan dalam hijrah yang diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa pada saat akan berhijrah, suaminya Ummu Salamah atau Abu Salamah bermaksud hendak membawa serta diriku dan anakku Salamah, namun keluargaku mengetahui maksud suamiku itu. Lalu mereka menemui Abu Salamah dan berkata, nafsumu membuat kami akan kehilangan dirinya. Maka ketahuilah, kami tidak akan pernah membiarkan dirimu membawa pergi ke negeri lain. Lantas mereka merebut paksa diriku dari suamiku. Melihat hal itu, keluarga Abu Salamah sangat marah dan tidak menerima perlakuan keluargaku. Lalu mereka pun mendatangi kami dan berkata, demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan anak kami, Salamah, tetap bersamanya bila kalian merebut ibunya dari saudara kami, Abu Salamah. Akibatnya terjadilah percekcokan mulut yang cukup sengit untuk memperebutkan anak kami. Namun akhirnya keluarga Abu Salamah berhasil merebutnya dan membawa pergi. Singkat cerita, akhirnya Abu Salamah pergi hijrah ke Madinah tanpa bersama kami. Dituturkan, setelah suaminya pergi hijrah ke Madinah dan putranya diambil keluarga Abu Salamah, setiap pagi Ummu Salamah pergi ke lembah
dan menangis di tempat itu sampai sore hari. Hal itu dilakukannya selama kurang lebih 1 tahun. Lalu salah seorang kerabatnya merasa iba dengan hal itu, maka ia pun membawa Ummu Salamah menemui keluarga suaminya. Ia berkata kepada mereka, "Sudikah kalian mengeluarkan saudara kami ini dari kesedihannya? Sungguh kalian telah memisahkan dari suami dan putranya yang satu-satunya." Keluarga Abu Salamah pun berkata kepada Ummu Salamah, "Bila kamu tahu, temuilah suamimu. Bila kamu mau, temuilah suamimu." Lalu mereka memberikan kembali Salamah ke pangkuan ibunya, dan kemudian keduanya pergi menyusul Abu Salamah ke Madinah dengan dikawal oleh Utsman bin Abu Thalhah. Rintangan serupa juga terjadi pada Syuhaib. Syahdan ketika hendak ikut hijrah, kaum musyrik berkata kepadanya, "Kamu datang ke Mekah dengan kemiskinan. Sekarang setelah hartamu menumpuk dan segala keinginanmu terpenuhi, kamu akan pergi dengan membawa serta dirimu dan seluruh hartamu. Sungguh demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Syuhaib pun berkata kepada mereka, "Bagaimana bila aku meninggalkan seluruh hartaku ini untuk kalian? Adakah kalian rela melepaskan pergi?" Mereka menjawab, "Tentu saja." Maka Syuhaib berkata, "Baiklah, akan kuserahkan semua hartaku ini kepada kalian." Ketika mendengar apa yang dilakukan Syuhaib ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Syuhaib mendapat keuntungan yang lebih besar." Dalam sebuah riwayat yang bersumber langsung dari pengakuan Syuhaib disebutkan, ketika kaum musyrik menjumpainya dan menahannya untuk tidak berhijrah, ia berkata kepada mereka, "Bagaimana bila aku memberikan semua harta dan perbendaharaan emasku kepada kalian dan kalian membiarkan aku pergi?" Mereka pun menerima tawaran tersebut. Akhirnya aku berkata kepada mereka, "Galilah bawah pintu rumahku, di bawahnya terdapat sejumlah emas." Lalu aku pergi meninggalkan mereka sampai akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba sesaat sebelum beliau pergi meninggalkan kota tersebut. Ketika melihatku, beliau berkata, "Wahai Abu Yahya, engkau benar-benar telah melakukan jual beli yang sangat menguntungkan." Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, "Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Banyak riwayat mursal yang mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan hijrahnya Syuhaib. Imam Tabrani mengatakan, setelah menyebutkan beberapa riwayat yang menyatakan hal itu, mengatakan sangat tidak bisa diingkari bila beberapa riwayat mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah hijrahnya Syuhaib. Sebab seperti sudah dimaklumi, beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dilatar belakangi oleh beberapa hal, dan secara makna ayat tersebut mengindikasikan akan apa yang terdapat dalam kisah tersebut. Sedangkan Ibnu Katsir dalam komentarnya tentang beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut mengatakan, namun sebagian besar ulama cenderung berpendapat bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan gambaran bagi setiap orang yang berjihad di jalan Allah. Meski demikian, kita tetap perlu memperhatikan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Tabari dan yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang. Sebab apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir adalah menyoroti konteks ayat tersebut secara umum, sedangkan At-Tabari melihat dari konteks ayat secara khusus. Kemudian hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan rombongannya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu menuturkan, pada saat akan pergi hijrah ke Madinah, aku, Iyash ibnu Rabi'ah, dan Hisham ibnu Wa'il As-Sahmi sepakat untuk bertemu di salah satu kerimbunan pohon yang berada di lembah lumbur Bani Ghifar. Kami juga sepakat bahwa bila di antara kami di pagi harinya belum sampai di tempat itu,
berarti ia tertangkap kaum kafir dan kami akan meninggalkannya. Esok paginya aku dan Iyash sampai di tempat tersebut, sedangkan Hisham akhirnya tertangkap sebelum sampai ke tempat kami. Lalu ia pun dianiaya oleh mereka. Diceritakan lalu ketika turun firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya sebelum datang adab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Umar radhiyallahu anhu menuliskan di atas selembar pelepah kurma dan kemudian mengirimkannya kepada Hisham bin Ash di Makkah. Akan tetapi Hisham mendapatkan kesulitan di dalam memahaminya, maka ia pun berdoa kepada Allah agar memudahkan dirinya memahami ayat yang dituliskan oleh Umar tersebut. Lantas Allah pun mengilhamkan kepada hatinya bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka menyoroti orang-orang seperti dirinya. Akhirnya ia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sedangkan menurut Ibnu Abdil Bar, Hisham berhijrah ke Madinah setelah perang Khandaq. Juga diriwayatkan bahwa sejak tertangkapnya para sahabat yang berhijrah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunutnya selalu berkata, Ya Allah, selamatkanlah Walid ibnu Walid, Salamah ibnu Hisham, dan Isyah ibnu Abi Rabi'ah. Sedangkan dalam riwayat lain ditambahkan, Ya Allah, selamatkanlah orang-orang beriman yang lemah. Walhasil akhirnya Allah pun menyelamatkan ketika orang tadi dan beberapa sahabat yang lain. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, sebenarnya ia hendak berangkat hijrah terlebih dahulu, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya dan memintanya untuk menemani hijrahnya bila izin dari Allah sudah turun. Maka Abu Bakar pun mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanan itu bila sewaktu-waktu izin Allah sudah turun. Disebutkan ia membeli 2 ekor hewan kendaraan dan sempat mengurusnya hingga 4 bulan. Diriwayatkan dari Hakim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril, siapakah yang akan berhijrah bersamaku? Jibril menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Iring-iringan rombongan kaum muslimin terus berdatangan memasuki Madinah, wilayah Islam, hingga di Mekah. Dan negara kafir tidak ada lagi orang Islam selain orang-orang muslim yang lemah dan telah lanjut usia. Adapun orang yang terakhir dalam berhijrah adalah Abdullah ibnu Jahsy. Saat itu matanya telah buta. Artian ketika ia hendak berhijrah ke Madinah, istrinya menolaknya dan memintanya hijrah ke kota selain Madinah. Akan tetapi ia tetap melakukan hijrah ke Madinah dan membawa keluarga dan hartanya secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya ia sampai di kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengetahui Abdullah ibnu Jahsy dan keluarganya telah pergi, Abu Sufyan kemudian menyita rumahnya dan kemudian menjualnya. Setelah lama berselang, lewatlah di depan rumah tersebut Abu Jahal, Atabah, Syaibah, kedua putra Abu ibnu Rabi'ah, kemudian Abbas ibnu Abdul Muthalib dan Huwaitib ibnu Abdul Azza. Mereka melihat rumah tersebut telah didiami oleh Ahab Maktubah. Menyaksikan hal itu, Atabah tidak kuasa menahan air matanya. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan kisah di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Haythami. Akan tetapi dalam riwayatnya ini disebutkan bahwa yang buta adalah Abdun ibnu Jahsy. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Ahmad.
Ia adalah saudara Abdullah ibnu Jahsy dan istrinya adalah putri Sufyan ibnu Harb. Sedangkan saudaranya Abdullah telah dibawa bersama ketika melakukan hijrah ke Madinah bersama keluarganya. Sepertinya riwayat yang datang dari Ibnu Ishaq adalah riwayat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kisah tersebut juga dijelaskan oleh Ahmad ibnu Hajar, akan tetapi ia tidak menyebutkan riwayat-riwayat yang lainnya. Kisah-kisah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tidak sedikit rumah di Mekah yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya demi melakukan hijrah.